bahwa politik transaksional itu tidak akan menghasilkan apa-apa kepada anak cucu kita dan generasi kita ke depan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Untuk kehadirannya hari ini menindaklanjuti dari pertemuan kita yang terakhir bahwa kita akan melakukan step pertama terkait dengan advokasi kawan-kawan KBM yang ditempatkan kayak KBM Selaras dan satu sampai kok. Nah itu di PT mana itu Pak? BGMB itu. Ini kita akan melakukan step pertama. Kita akan minta yang namanya bipartit. Bipartit itu adalah kita akan melakukan pertemuan. Kita minta untuk melakukan pertemuan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menimpa kawan-kawan. Tetap nanti 4 perusahaan. Kita akan melibatkan 4 perusahaan, yaitu KBM, Selaras, terus PGB, serta Industria. Karena di sini kan salah satu PKWT. Dalam jenis-jenis pekerjaan kawan-kawan ini adalah jenisnya adalah PKWT. Jadi PKWT itu ada syarat-syarat khususnya. Salah satunya adalah pekerjaan yang terus-menerus, yang itu tidak lebih dari 2 tahun. Itu nggak boleh di PKWT kan. Yang kedua adalah pekerjaan yang sifatnya musiman. Itu boleh di PKWT kan. Contohnya di pabrik tebu. Di pabrik tebu itu mempekerjakan PKWT ketika panenan tok, ketika giling, sehingga mereka hanya bekerja selama 6 bulan. Terus kemudian adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu adalah trial atau barang baru. Jadi itu juga boleh di PKWT kan. Tetapi di sini kawan-kawan saya yakin bahwa pekerjaan itu prosesnya adalah terus-menerus. Artinya itu ya di Unilever. Di Unilever seperti itu. Artinya sekarang Unilever itu dia akan subkon. Jadi dia akan hanya menjual produk aja. Unilever, terus kemudian subkon botole, subkon sampune, subkon sabune, yang lainnya akan modelnya akan seperti itu. Nah, khusus nanti yang ada di Industria. Kemarin secara lisan saya sudah menyampaikan kepada KBM karena untuk Selaras saya belum punya kontaknya sama sekali. Harapannya nanti kawan-kawan yang ada di Selaras saya juga dikasih kontak biar saya bisa menghubungi, termasuk PGB ya. PGB itu apa namanya? Saya juga dikasih kontak supaya saya bisa komunikasi. Karena saat ini yang saya punya kontaknya ya cuma KBM. Karena KBM nanti kelemahan apabila kita melaporkan yang namanya UMK ini terus kemudian nilainya hanya kecil. Kemarin kan saya hitung-hitung kekurangan upahnya karena hanya selisih sekitar 200.000 sampai 300.000 kali 12 bulan 3 juta, 4 juta lah, 4 juta kali 3 tahun sekitar 12 juta. Nah ini apabila DKI maka pidananya akan berhenti. Nah untuk itu kita mencari kemarin kita juga diskusi dengan kawan-kawan BPJS terkait dengan pendaftaran kawan-kawan yang ada yang ditempatkan di Sidoarjo tetapi didaftarkan di Bojonegoro. Ini hukumnya bagaimana? Ini kemarin yang kita diskusikan. Karena di undang-undang itu hanya pengusaha wajib mengikut sertakan karyawan pada program jaminan sosial. Tetapi teknisnya tidak diatur nih. Teknisnya tidak diatur. Apakah boleh? Kemarin orang BPJS ketika kita ajak diskusi juga bingung. Karena mereka juga baru menemukan hal ini. Mereka baru menemukan hal ini. Jadi di BPJS itu diperbolehkan untuk PDS, pendaftaran
dari sebagian program. Di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4 program. Ada JHT, JKK, JKM, sama jaminan pensiun. Boleh diikutkan 2 program dulu. JHT sama JKK, JKM-nya KRI. Boleh diikutkan 3 program. Boleh diikutkan semua program. Nah, untuk kawan-kawan kemarin, ini kan diikutkan 3 program. Ya kan? JHT, JKK sama JKM untuk melaporkan ke pengawas. Mereka mau lepas tangan, ya nggak bisa. Mereka nggak bisa lepas tangan karena secara administrasi yang bisa memeriksa itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nggak boleh lepas tangan kamu. Panggil tuh KBM. Berapa bener karyawannya, bener nggak jumlahnya seperti ini? Bener nggak si A ini karyawanmu yang sekarang di Sidoarjo, yang dibayar dengan upah Sidoarjo? Itu yang harus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain nanti kita laporkan ke pengawas. Jadi di sini nanti kita akan mencoba berjalan bersama-sama. Selain kita minta bipartit, ini bipartit ini jaga-jagani apabila nanti proses di pengawasan ini lama. Karena setelah bipartit 1, 2, apabila lama kita lempar ke Disnaker Sidoarjo. Kita tidak akan melakukan demo-demo dulu. Kita tidak akan melakukan demo-demo dulu sebelum alas terkait dengan permasalahan ini jelas. Ketika nanti dari pihak KBM, Indoceria ataupun Selaras PGB ini tidak mengindahkan permintaan kita untuk menyelesaikan masalah ini, baru kita melakukan aksi unjuk rasa. Nggak tiba-tiba. Artinya aksi unjuk rasa yang akan kita lakukan ini ada dasarnya. Nggak roro unjuk rasa. Sama halnya seperti mungkin kawan-kawan kemarin 1 Mei kenapa kita melakukan demonstrasi besar-besaran. Kalau demo kok enggak ini? No. Tapi roh kan? Itu tentunya banyak tuntutan-tuntutan. Salah satunya adalah perda jaminan pesangon. Kenapa serikat pekerja, serikat buruh Mei Day kemarin turun? Salah satunya adalah meminta perda perlindungan pesangon. Salah satunya ini, kawan-kawan kontrak ini di PP 35 pasal 16 sampai 19. Ini dilindungi. Apabila sampai di PHK, maka sampai berhak untuk mendapatkan kompensasi. Tapi akhirnya kan ini perjanjian sampean melepaskan hak. Disnaker ini juga harus kena. Nggak boleh hal seperti ini ketika didaftarkan di Disnaker diterima. Kemarin saya juga diskusi dengan Disnaker, tapi nggak dari ini karena orang-orang Disnaker setelah 1 Mei mereka juga ikut ke Jakarta, sehingga waktunya Kamis mereka tiba, dijak diskusi juga harus mulai gelambiar. Hari ini saya harus mengantarkan kawan-kawan buruh yang mau melakukan pencalekan. Salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut wajib mengembalikan sisa kontraknya. Artinya apa? Apabila sampean menghentikan, yang menghentikan sampean wajib balik no. Tetapi apabila yang menghentikan itu adalah pihak perusahaan, maka perusahaan yang mengembalikan. Ini perjanjiannya sampean kan menurut ya kan? Oleh pabrik menghentikan orang bayar, tapi sampai saya menghentikan kan bayar. Iya toh? Tapi kan hal yang menuntut sampai. Aku kurang ajar namanya. Itu melanggar aturan yang ada. Jadi manajemen KBM, karena kemarin yang laporan hanya KBM Selaras banyak dari dengan seperti itu. Karena kita nggak punya kontaknya. Tolong saya nanti kasih kontaknya. Ya Pak. Ya. Share grup. Grup biar kita bisa komunikasi dan seperti apa. Yang pasti untuk KBM ini sudah mulai ada komunikasi. Enggak. Nah, kenapa? Mereka takut nggak kerja lagi. Nah saya kan kanca-kanca sing jopo kabeh nih. Terus sing diwedeni apa kira-kira? Kan ngono to kan. Nah iya. Dicari poso-posoan wis. Nah iya. Artinya ini
Saya cerita di KBM ya. Setelah gungweger ini kan, gungweger seluruh kabeh. Arek-arek sing mengundurkan diri ini kerja mana apa enggak? Enten sing nyambut kerja. Enggak maksudnya neng kene mana lho? Neng industri mana lho? Enten. Enak. Kabeh berapa persen? Arek piro? Arek 3 nek sampe. Nah, itu. Artinya mengundurkan diri itu sampean kehilangan masa kerja sampean. Menghilangkan hak yang seharusnya sampean dapat. Saya selalu bilang kepada kawan-kawan, masalah rezeki gue sorok sing ngatur kan seperti itu. Jadi kita nggak boleh apa namanya hanya mengandalkan hanya rezekiku hanya di industri saja. Ini teman saya ini mahasiswa umum nih, semester berapa mas? Semester 7. Dan Lukas wis sama ini Skripsi. juga apa namanya juga sudah lulus. Ini juga buruh, ini juga pekerja. Dia apa namanya berkuliah. Ini juga karena keadaan apa namanya perburuan yang mengharuskan kita upgrade kemampuan. Saya berkali-kali ketika saya bertemu dengan kawan-kawan pekerja seperti ini, saya harus meyakinkan bahwa kawan-kawan nggak boleh pada zona nyaman ini saja. Rezekiku yang jadi orang sing ngatur. Kalau rezeki itu menurut saya dipisahkan menjadi 3. Rezeki sing wis pasti, rezeki sing didum, karo rezeki sing dijanjikan. Rezeki sing wis pasti itu artinya ya nasi Gusti Allah. Jadi pitik Mas yo apa jenenge gak dipakani ya golek dhewe. Ula Mas ora pakani ula golek dhewe. Cecak Mas yo nemplek panganane barang-barang sing miber. Iki wis didum karo Gusti Allah. Wis pasti kamu akan dapat makan. Itu. Terus kemudian rezeki sing didum iki. Rezeki sing didum itu artinya adalah rezekine tukang becak, rezekine buruh pabrik, rezekine presiden itu beda-beda, ya kan? Podo-podo tukang becak kadang juga beda. Olehmu sak ngono iku. Ya kan? Duduk sak ngono iku. Tetapi ada rezeki yang lebih besar. Yaitu rezeki yang dijanjikan oleh Gusti Allah. Iku wis ning ayat-ayat dijelasno. Lek awakmu sedekah 1000 tak balekne ping 10.000. Jadi coba lakonono. Temenan, saya pernah membuktikan. Tapi kudu ikhlas. Jangan berharap ngetone duit 1000 dadine 100.000. Ojo berharap seperti itu. Tapi ini pernah saya alami dan 2 kali saya terapkan. Jadi ketika saya keluar dari Indomaret, ada anak Pak, sakwelase Pak, durung mangan Pak, kan udah biasanya ono arek pangun. Saya seperti itu. Saya kerja di Parin. Masuk itu tahun 2001. Tahun 2002 saya di PHK karena ikut demo. 2002 kerja di Spring Bed Gedangan, Sentral. Nah, di Sentral saya melaporkan HRD-nya korupsi, tetapi saya dituduh memfitnah. Akhirnya disangoni kon metu. Terus kemudian ternyata 3 bulan kemudian benar terbukti bahwa HRD-nya korupsi. Karena saya tahu korupsi itu ketika saya protes terkait dengan lemburan 1 jam, pada waktu itu selisihnya 70.000, langsung dicukurin sama dompetnya. Udah, kamu nggak usah ngomong-ngomong, ini buat kamu. Senin besok kita akan memulai langkah terkait dengan perjuangan kita. Kemarin kenapa posoan kita vakum dulu, ya kan? Terus kemudian bayaran, jadi di situ kelihatan nanti sapirone, ya kan? Dikurangi bayar BPJS-nya saja kan? Jadi nanti biar apabila potongan-potongan yang lain biar KPM Mas Laras atau publik itu yang
buktikan. Artinya upah yang diterima oleh kawan-kawan 1 bulan tek bunyinya sak meneh lho. Ternyata di bawah UMK. Tapi boleh sampai mereka lembur-lembur barang. Oh enggak. Sing upahnya di atas UMK. Itu kalau nanya kalau dari UMK ini satu lembur tak nih ini kue pun Paling apa? masuk tahun 2021 akhir. Kuwi lembur-lembur. Sama berapa bulan anu prai. Nah, itu juga masalah nanti. 6 bulan lalu. Artinya kan ketika rekening koran itu menjadi bukti, nah itu loh upahmu wis di atas UMK, nah, berarti harus ada keterangannya. Nah, lembur. Tapi lemburannya dirancang kita juga nggak tahu kan. Repot. Sing bener sajane slip gaji. Kan nggak apa-apa ini berdasarkan pengakuan aja. Kemarin kita sudah data tuh upah mulai tahun 2020 sampai 2023 kemarin. Itu yang akan kita minta kepada perusahaan. Pasti tapi itu mesti ditowo. Yo aja sak ngono lah, biasanya ngono. Biasanya. Nah ini kita rekening koran ini mulai awal masuk kerja nopo. Iya, sebenarnya kan kita mintanya itu mulai tahun 2020. Karena yang akan kita laporkan terkait dengan kekurangan upah itu mulai tahun 2020. Sedangkan untuk upah di bawah UMK-nya kita laporkan tahun 2023-nya. Jadi harus dipisahkan nih antara kekurangan upah dengan upah di bawah UMK. Nggak boleh salah ini. Nah, kekurangan upah ini adalah hak sampean, tapi kalau upah di bawah UMK ini pidana. Jadi kita mau apa nih laporannya, kekurangan upah atau upah di bawah UMK-nya? Harus jelas nanti. Ini kamu ini kan 6 bulan terakhir. Iya 6 bulan terakhir. Enggak, data saya kemarin itu ya wis ono 2020, 2021, 2023. Tapi turun tak lebih kabeh sih kan. Rekening koran ini. Jadi gini, terkait dengan rekening koran, harapannya kawan-kawan ini masih ingat nih upahnya ini yang menjadi apa namanya, poin penting kita itu adalah take home pay dari kawan-kawan tanpa lembur loh ya, tanpa lembur. Jadi upah tanpa lembur yang menjadi nanti sebagai data dan laporan kita bahwa upah kawan-kawan ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Rekening koran terus kemudian bulan sakmene ono lembure akeh kan kalian. Nek kula mboten, Pak. Nek kula mboten, kula teng mriki ya. Sidoarjo. Roh sampean bulan Sidoarjo. Terus iki Sidoarjo terus elek sing golongan kula ya, Pak. Lah iya, Gak pencet wis nah ora sampean cek. Mboten. Nah, Nah, ya kan? JMO. Iya. Coba di download JMO-nya. itu aja mau. Mungkin lepas kan. Jadi nanti bisa kita cek siapa yang didaftarkan di Bojonegoro, siapa yang didaftarkan di sini. Jadi pena, jadi awal dewe ngelapor iki lek salah siji ae kok jenenge ning litigasi ku akan jadi masalah. Kita akan mengulang dari awal lagi. Sorone ning litigasi seperti itu. Tapi lek non litigasi kan pokoknya duwe motor jenenge non litigasinya sih. Seket wolu. Padahal bayaranmu 4 juta. 4 juta. 4 juta 100. Nah iya, kurangnya kan akeh. Nggih. Pembayaran lima terakhir 23 Januari 2020. Artinya sampai mulai Februari 2020 sampai kemarin itu kan Iya. nggak pedot loh, pedot nggak? Yang pedot itu sampai bulan 11 enggak lah. Bulan 11 itu udah enggak kerja. Terus sampai Sampai bulan 1 masuk cuma 5 bulan. nggak kerja itu kontrakmu habis atau ya apa? Delik
diliburkan Diliburkan toh. habis tanda tangan kontrak. Nah, tanda tangan kontrak artinya terus aku terus diliburkan toh. Iya. Itu artinya orang pedot. Artinya putus kontrak loh, putus kontrak terus kemudian kamu nggak kerja pirang bulan gitu. Kayak selama sampai tanda tangan terus kemudian nggak dipekerjakan itu hal yang beda. Artinya setiap bulan sampai dipotong nggak ini? Iya dipotong. Nah, Tapi itu tidak apa? dapat slip gaji gitu, tidak dikasihkan. Tapi Kalau dari slip gaji, diomongin dipotong. Selaras duwe slip gaji nggak? Liane. yang lainnya punya pak. Enggak pernah dikasih slip gaji. Kak iki potensi penggelapannya ada kali ini. Lek iki mang potensi penggelapannya nggak ono. Sampai Maret kan. Maret mari ngono kan durung bayaran iki. Ya kan? Sampai barang Maret mulai Maret. Boleh mati ya? Temu mana iki? Temu maksudnya gini iki loh. Kita mau bedah kasus seperti ini. Kan saya mau kumpulkan apa namanya hal seperti ini supaya kita tahu pelanggarannya apa saja. Apakah selaras kabeh ngene kabeh atau enggak? Kayak kabeh pak. Gunmu, Kalau KBN, wah kamu KBM. Ini selaras. sing Betul gini iki mau. roto pak. UMK enggak pak? Si UMK. Hah? UMK enggak UMK ta? Boten UMK ulang. Di bawah UMK malah. Iki lho upah terakhir. Saya 800 yang dilakoni. Sama aku seperti ini screenshot nanti di print Kumpulkan. sebagai laporan. Iki lho langsung di-print lho. Kok tak iki enggak tau. Neng dhewe, Mas. Bukan kegiatan di luar perusahaan, yaitu melakukan kuliah juga semester 7 saat ini, mengambil fakultas hukum. Sedikit cerita mas ya, sedikit cerita. Mungkin teman-teman dari sini kan banyak yang mungkin seumuran juga sama juga. Saya masih umur 25 tahun, asli Tulungagung, rantau ke sini untuk bekerja terutama. Ya, saya mau menceritakan gimana rekam jejaknya di perusahaan ataupun sampai sekarang kuliah. Sebelumnya saya nggak pernah mengetahui apa yang menjadi tolak ukur kita bekerja, terus bisa mendapatkan upah yang layak seperti apa. Intinya saya masuk ke perusahaan itu udah mendapatkan gaji yang mungkin udah enak lah dari teman-teman yang sebelumnya, yaitu saat itu kalau nggak salah UMK sudah diberikan 500 di tahun 2017, yang mana itu buah hasil dari perjuangan teman-teman yang saya masuk di tahun 2014-15an. Itu ada beberapa perjuangan teman-teman di perusahaan yaitu untuk kerja terus aksi dengan keinginan teman-teman yang sebelumnya menjadi outsourcing minimal menjadi karyawan kontrak. Itu perjuangan sangat panjang dan saya hanya diceritain doang, dapat warisan cerita. Tapi itu bukan hanya cerita, tapi itu real perjuangan teman-teman yang saya rasakan meskipun nggak mengetahui secara langsung. Jadi pengalaman ketika bekerja, terus kesadaran diri kita untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, terus hak ke depan adik-adik kita. Saya mempunyai 5 saudara, adik saya itu 4, saya nomor 1, semua cewek semua. Memperjuangkan saya sendiri bukan mana memperjuangkan hak saya sendiri. Di rumah ada adik yang mungkin kedepannya bekerja di perusahaan ataupun melakukan pekerjaan yang lain. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman yang ada di sini dan bisa sharing apa yang menjadi menjadi hak kita ataupun kesejahteraan kita di masyarakat yang akan datang kan adalah perjuangan yang gak sia-sia. Ini perjuangan itu kan perlu kita perjuangkan bukan dengan diem ataupun kita nggak ada pergerakan diciptakan dengan keadaan yang mungkin
kegelisahan kita. Berawal dari kegelisahan, kita ketemu, kita satu frekuensi, jadi ketika ada persamaan persepsi, satu frekuensi, pasti kita keluar unek-unek itu, unek-unek pengen begini, hayu enggak. Itu yang pernah saya rasakan di saat saya bekerja di pekerjaan. Saya nggak tahu apa-apa, apa dirimu itu apa sih, serikat pekerja itu apa. Terus pertama kali saya sama teman-teman nggak tahu apa-apa, karyawan kontrak, pengen tahu perjuangan buruh ataupun perjuangan dari serikat pekerja ataupun yang lain itu seperti apa sih untuk UMK. Ternyata perjuangan dari teman-teman yang ada di jalan, terutama pekerja, untuk memperjuangkan UMK ataupun kenaikan upah itu sangat-sangat berpengaruh untuk pemerintah menaikkan upah di Jawa Timur. Jadi bila kita menginginkan perubahan, bila tidak ada pergerakan, mustahil pemerintah memberikan secara cuma-cuma. Nggak mungkin pengusaha memberikan kita secara cuma-cuma. Kalau nggak ada pergerakan, pasti pengusaha ataupun yang lain, seandainya kita berada di posisi yang sama sebagai pengusaha, pasti kita menginginkan keuntungan yang lebih. Nah, di situ ketika kita menjadi pekerja ataupun ikut ke perusahaan-perusahaan, makanya kita adalah orang yang terlemah. Makanya kekuatan kita hanya di pergerakan, di perkumpulan kita. Semakin banyak kita berkumpul, semakin sering kita berkumpul, maka disitulah mereka akan setidaknya mereka itu bisa istilahnya takut, tapi mereka itu enggak semena-mena, karena kita udah berkumpul, kita besar, kita mensamakan persepsi, sefrekuensi, dari situ kita bisa bergerak. Mungkin pengalaman dari saya seperti itu. Bila teman-teman ada perbedaan pendapat ataupun yang lain, kita bisa sharing-sharing lah. Soalnya saya sendiri pernah turun ke jalan sama teman-teman mahasiswa juga di DPRD ataupun di pemerintah Sidoarjo. Kayak kemarin ada setelah COVID, kenaikan minyak secara signifikan 2 kali lipat, minyak goreng, terus BBM. Terus yang terakhir kemarin adalah aksi undang-undang cipta kerja di pemerintahan atau DPRD Sidoarjo. Itu adalah orang-orang yang bekerja di jalanan, yang mungkin bekerja tidak pasti penghasilannya. Mereka akan merasakan dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok. Jadi yang kita garis bawahi seperti itu. Mungkin dari saya sedikit cerita atau pengalaman yang pernah saya rasakan turun ke jalan ataupun bekerja di perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang istimewakan atau kurang meluruskan yang saya bicarakan, mau berjalan. Tarik dulu. Di Parin dulu itu enggak karyawan outsourcingnya jumlahnya 670-an orang outsourcing. Jadi perjuangan terkait dengan perubahan status itu enggak 1 hari 2 hari. Outsourcing ada di Parin itu sekitar tahun 2001 sudah ada outsourcing dan mereka nyaman, produk sampai nyaman. Tapi ketika outsourcing itu karyawan yang berstatus outsourcing itu sudah mulai berkeluarga, mulai mikir, ini nom-noman kabeh iki. Iki durung ono sing keluarga loh. Wonten rata.
Nah, Rata-rata. wis mulai mikir ya kan? Iya apa mikir susune, ya kan? Mikir lomboke. Apa menelek pempes karo susu entek bareng. Alah wis ngawel udah ya kan? Lah iya. Nek berambang karo gula entek bareng wis mulai mikir. Mulai mikir kan Ibu. Mulai mikir. Kita mulai tahun 2009 mulai kita akomodir seperti ini. Kita kumpulkan, kita beri pemahaman selama hampir 3 tahun, mulai tahun 2009 sampai 2012. Dan nggak banyak awalnya, cuma beberapa orang saja, pada waktu itu. Jadi perubahan itu tidak perlu banyak orang dulu. Kita tularkan perubahan itu kepada banyak orang. Dan apabila mereka paham dengan apa yang akan kita perjuangkan, mereka juga pasti akan berada pada gerbong-gerbong kita itu. Tahun 2012 di Parin kita mulai melakukan unjuk rasa. Sehingga dari situ kawan-kawan sadar, oh iya, mosok angkat sok tetap jadi outsourcing. Nah itu berawal dari situ kawan-kawan mulai bangkit tuh. 2013 kita mau bekerja, akhirnya ada kesepakatan dengan perusahaan bahwa seluruh karyawan outsourcing akan menjadi karyawannya PT Bakarti Niken Indonesia. Akhirnya berubah semuanya. Jadi karyawan kontrak PT Parin. 2015 pengangkatan besar-besaran. Sekitar 437 orang diangkat menjadi karyawan tetap. Sisanya mulai diseleksi. Bagaimana yang tidak masuk seleksi? Akhirnya ya tereliminasi dengan sendirinya. Entah titipan-titipan, itu akhirnya tereliminasi. Iki kayak karena enak cah karena enak. Jadi tahun 2017 mlebu salah pirang bulan diangkat dadi karyawan tetap. Pirang bulan ya? 10 bulan. Konco-koncone iki dhisik hampir 10 tahun. 12 tahun kontrak terus. Nah ini peninggalan dan sekarang di Parin mulai orang mana nih outsourcing anyar borongan saya. Mereka belum merasakan mosok katsuk borongan terus kan ngono gitu. Karena pemborongan ini mulai tahun 2018an lah mulai muncul. Sekarang sudah mungkin 5 tahun, sudah mulai ada yang merasa nih. Kemarin sudah mulai ada percikan-percikan. Sing ora oleh THR, mulai lapor neng PUK. Sing kecelakaan kerja. Terus dikongkon ganti dewe, itu mulai lapor neng PUK. Maksudnya neng serikat pekerja. Itu nanti apabila letupan-letupan kecil itu ditularkan kepada kawannya bahwa hak-hak mereka itu sebenarnya melekat, baik upah, jaminan sosial itu melekat. Sekarang pemborongannya Parin wis oleh dina BPJS, borongan liyane gak oleh. Mlebu ning Parin, saiki daftar sesuk BPJS wis aktif langsung ning Parin. Gak oleh. Hingga sekarang upahnya bagaimana di Parin? Kan seperti itu. Harapannya kawan-kawan nantinya juga seperti itu. Kalau memang pengen perubahan ya ayo kita bergerak bareng. Nah, jadi Pak Karno berikan saya 10 pemuda akan kuguncang dunia kan seperti itu. Ya memang seperti itu karena perubahan itu nggak perlu banyak orang. Nggak perlu banyak orang. Mahasiswa dulu bergerak, apakah banyak orang awalnya? Enggak banyak orang. Tapi kalau memang itu isu untuk kesejahteraan, saya yakin pasti banyak yang mendukung. Seperti halnya ini kawan-kawan ini sedang memperjuangkan hak, iya kan? Nah, kawan-kawan dewe nih, hak upah, hak penghidupan yang layak, hak jaminan sosial. Nah saiki konco-konco nggak kerja, BPJS loro dinon aktif no, nek loro, sapa sing nangis? Padahal hak dasar nih, kesehatan ini hak dasar loh, hak dasar. Hari ini saya dapat laporan di Tuban sana, wong Tuban laporan yang Sidoarjo,
Ono wong lairno ora duwe biaya. Laporannya rene. Awake dhewe kan advokasi rono. Bagaimana? Apakah warga miskin itu nggak boleh sakit kan ono akhirnya? Apakah warga miskin nggak boleh sakit? Sama halnya di Sidoarjo saat ini. Saya yakin kok dengan 14 kriteria rakyat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini di Sidoarjo, wes jarang banget jenenge wong miskin. Karena kriteria miskin ini contohnya nih, rumah ukurannya adalah 3x3, gak boleh keramik, harus semi permanen, gak oleh duwe sepeda motor, penghasilannya sak wulan kudu minimal di bawah 500.000. Wis ora ono wong ngemis saiki dolan wong ngemis. Jutaan, Pak. Online. Jutaan. Saiki lek sampean sekarang ya, sampean kerja ning Indonesia, ya kan? Kerja ning Indonesia. Waya dibayar petang juta ternyata cuma 3 juta, itu mang bahkan jaminan sosialnya dia dilapori 1.800.000. Bayangno manusia silver lho, Pak. Sing ngene lho. Ngomongin tok iki. Muter kan. Penghasilan lho akeh, Pak. Sak menit umpamane lho, sak menit oleh ono 5.000. Sak menit iki. Sak menit 5.000. Terus sak jam e. Lah iku. Nek sak jam iku piro san? Ketok. 5.000 ping 12. 60.000 sak jam. Kerja 10 jam 600, Pak. Ayo, ya apa guys, skill fly seperti itu. Terus awake dhewe sing bekerja ning perusahaan sing tangane kadang kecelakaan ya kan, sing kadang sikile, sing kadang motowe, terus kalau jaminan sosial terus upaya sampai dipotong-potong kayak ngene. Ya, konco-konco di perusahaan-perusahaan lain harus disadarkan hal seperti ini. Integra itu tambah gak karu-karuan, Pak. Mlebu metu gak karu-karuan. Kepenaan kono, metu akhirnya enggak upahnya enggak diberikan. Ya kan? Metu yo wis babah wis ikhlasno. Penak men. Wis menghasilkan kok ya. Contoh juga cuma 3 bulan tapi masa kerjanya sampai 2 tahun. Nggak ada kepastian hukum ketika di-cut, ya wis di-cut. Singkat cerita, kemarin temen itu ada yang bekerja di sana 2 orang. Itu teman saya tok 2 orang. Sebelum hari raya itu bulan 1 diliburkan, nanti dipanggil lagi ketika dibutuhkan. Jadi beberapa diliburkan 1 bulan, dikerjakan di bulan Maret kerja lagi, dikontrak selama 6 bulan. Di sebelum itu kan kerja udah dianggap pemutihan. Ketika puasa, lebaran nggak dapat THR, dianggap awal lagi, nol lagi, nggak ada THR sama sekali. Nah, jadi teman-teman yang di sana itu ada sekitar 500 karyawan, tapi ya semenengah, nggak ada yang bergerak. Intinya aku kerja gajian, padahal sebelumnya ada kasus lagi karyawan yang udah bekerja 10 tahun sidak, shift malam sidak, HRD datang menahan tunggu dipanggil HRD, nggak ada pesangon, tidak ada pergerakan sama sekali. Makanya sebesar apapun perusahaan, sebanyak apapun karyawan, bila tidak ada yang bergerak sama saja percuma. Tetap berjalan aja enak, dianggap tidak ada apa-apa. Itu contoh real yang pernah dialami temen, ya konco ngopi, pernah bekerja di Paren juga sebagai karyawan kontrak, terus bekerja di Krian. Intinya aku sih oleh kerja itu alhamdulillah. Padahal ketika mereka berani berjuang, berani mempertaruhkan apa yang menjadi pekerjaan mereka,
mereka bisa membantu teman-teman yang mungkin di tahun-tahun berikutnya bekerja di MCP, mengubah sistem lah. Syukur-syukur sanak saudarane iso kerja nang kono luwih layak meneh. Ya kan kayak pesangon ketika 10 tahun bekerja nggak dapat pesangon cut, terus THR nggak dapat padahal sebelumnya udah bekerja selama 2 tahun. Buat apa? Makanya dari pergerakan kita bisa menciptakan perubahan pada diri kita, orang lain, ataupun siapa yang merasakan di kemudian hari. Mungkin yang saya dapat dari pengalaman aksi, pengalaman ikut relasi-relasi di luar perusahaan ataupun relasi di internal perusahaan, nggak main getu kerja tok. Kadang ada yang getu mulai kerja wis kesel turu, besok kerja maneh. Loro ono masalah mengenai akhirnya sebagai guru. Kita adalah tonggak dari awal bagaimana kita membangun kesadaran politik bagi teman-teman buruh dan semua sektor, bahwa politik transaksional itu tidak akan menghasilkan apa-apa kepada anak cucu kita dan generasi kita ke depan. Yang ada adalah politik transaksional hanya untuk keuntungan hari ini saja bagi mereka yang duduk dan mendapatkan jabatan itu.